Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang makalah aliran Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Berbicara mengenai aliran pemikiran dalam Islam berarti berbicara tentang ilmu kalam. Ilmu kalam dapat diartikan sebagai teologi atau usuluddin, yaitu ilmu yang membahas tentang ajaran-ajaran dasar dari agama. Perbedaan yang pertama kali muncul dalam Islam bukanlah masalah teologi, akan tapi di bidang politik. Nah, seiring berjalannya waktu, perselisihan politik ini akan meningkat menjadi persoalan teologi. Perbedaan itu kemudian memunculkan berbagai aliran-aliran seperti aliran Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, dan beberapa aliran lainnya. Nah, dalam makalah ini kami akan membahas tentang aliran Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Pemikiran teologi kaum Syiah adalah masalah imamah atau kepemimpinan. Pendapat tentang imamah ini menurut mereka bukanlah merupakan kemaslahatan yang harus diserahkan oleh umat, tetapi merupakan sendi agama dan merupakan fondasi bagian dari akidah Islam. Tidak boleh bagi Nabi mengabaikan atau menyerahkan kepemimpinan ini kepada umat, tetapi ia wajib menentukan imam untuk mereka. Nah, imam menurut mereka itu harus bersifat maksum atau yang terpelihara dari dosa. Menurut mereka sesungguhnya alilah yang berhak dijadikan imam sebagai penerus dari Nabi Muhammad. Definisi aliran Khawarij. Kata Khawarij secara etimologis berasal dari bahasa Arab khoroja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Berkenaan dengan pengertian etimologis, Syahrastani menyebut orang yang memberontak imam sah disebut sebagai Khawarij. Berdasarkan pengertian etimologi ini, Khawarij berarti setiap muslim yang memiliki sikap laten ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Adapun yang dimaksud Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte, kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah sampai atau 648 Masehi dengan kelompok Bugat atau Muawiyah bin Abi Sofyan perihal persengketaan hilal. Kelompok Khawarij pada mulanya memandang Ali dan pasukannya berada pada pihak yang benar, karena Ali merupakan khalifah yang sah di baiat mayoritas umat Islam. Sementara Muawiyah berada pada pihak yang salah karena memberontak kepada khalifah yang sah. Awal mula kaum Khawarij ini adalah orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali, akan tetapi akhirnya mereka membenci karena dianggap lemah di dalam menegakkan kebenaran atau menerima tahkim yang sangat mengecewakan. Sebagaimana mereka juga membenci Muawiyah karena melawan Sayyidina Ali, khalifah yang sah. Mereka menuntut agar mengakui kesalahannya karena mau menerima tahkim. Apabila Sayyidina Ali mau bertobat, maka mereka mau bersedia lagi bergabung dengan untuk menghadapi Muawiyah. Tetapi apabila tidak bersedia untuk bertobat, maka orang-orang Khawarij menyatakan perang sekaligus menyatakan pro. Ya baik, saya akan lanjutkan materi selanjutnya tentang aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah sendiri berasal dari kata i'tazala yang artinya meninggalkan, memisahkan atau mengasingkan. Sedikit cerita dari sejarah aliran Mu'tazilah ini adalah muncul sebagai respon terhadap
tentang pandangan orang yang berdosa besar. Tentang pandangan orang yang berdosa besar, menurut gurunya Hasan al-Basri itu dia akan kafir, munafik. Menurut Wasil Ibnu Atha sendiri, yaitu pendiri aliran Mu'tazilah ini, akan dihukumi ada di posisi dua posisi, yaitu antara mukmin dan antara kafir. Di dalam aliran Mu'tazilah itu sendiri terdapat 5 dasar atau 5 pokok atau 5 prinsip yang disebut dengan usul khamsah. Yang pertama ada tauhid. Tauhid di dalam aliran Mu'tazilah itu sendiri masih umum, masih samalah dengan aliran-aliran lainnya. Yang kedua yaitu tentang sifat keadilan Tuhan. Di dalam sifat keadilan Tuhan itu sendiri, aliran Mu'tazilah dianggap adil apabila ia bertindak baik dan berbuat baik kepada Allah. Kriteria keadilan Tuhan adalah tidak melanggar janji Allah. Yang ketiga adalah janji dan ancaman. Di dalam aliran Mu'tazilah ini, janji dan ancaman adalah konsep pahala dan dosa merupakan suatu hal yang hitam dan putih bagi golongan Mu'tazilah. Pahala adalah ganjaran untuk seseorang yang berbuat baik, dan dosa adalah ganjaran bagi orang yang berbuat buruk atau melanggar perintah Allah. Selanjutnya ya adalah posisi di antara dua posisi. Di dalam aliran Mu'tazilah ini menganggap meyakini iman bukan hanyalah pengakuan dan pembenaran, tetapi melainkan perlu ada kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Orang semacam itu dikategorikan sebagai orang yang fasik, di mana ia akan ditempatkan di antara dua posisi. Adapun akan ditempatkan masuk surga, dan orang kafir akan masuk neraka. Selanjutnya yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Konsep ini juga dianut aliran Mu'tazilah, namun berbeda terletak dengan pelaksanaannya. Apabila suatu perintah atau larangan cukup dilaksanakan dengan penjelasan dan seruan, maka itu sudah lebih dari cukup. Namun apabila tidak cukup dengan seruan, maka perlu ditempuh dengan cara kekerasan guna mencapai ajaran-ajaran tersebut. Cukup sekian dari presentasi kelompok 5. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.